city that bears his name, Christchurch, New Zealand. We are glad to see you here. Let us worship the King of Kings and Lord of Lords with all our heart, with all our mind, with all our strength. We believe that today is the day that the Lord has made to bless each one of us when we honor and praise Him together as a family. Before we do that, let us pray. Let's prepare our heart, our mind, our everything in a posture of surrender and humility. The one who is powerful than us. And let the words that comes out from our mouth comes from Him and He alone. Psalms 95, a call to worship and obedience. O come, let us sing to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come before His presence with thanksgivings. Let us shout joyfully to Him with psalms. For the Lord is the great God, and the great King above all gods. In His hand are the deep places of the earth. The heights of the hills are His also. The sea is His, for He made it, and His hands formed the dry land. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker, for He is our God, and we are the people of His pasture and the sheep of His hand. Today, if you will hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion, as in the day of trial in the wilderness, when your father tested me. They tried me, though they saw my work. For 40 years I was grieved with that generation, and said, it is a people who go astray in their hearts, and they do not know my ways. So I swore in my wrath, they shall not enter my rest. Father God, we want to be known as a people chosen by you and cling to you. We come here together, Lord. We humbly surrender our life. Search our heart. If there is anything in our heart, in our mind, in our spoken word and our deeds that are against you, reveal to us, Father Lord, so we can confess our sin. And with this confidence that through the blood of Christ, you forgive us. We ask the Holy Spirit to lead us in this service. Do whatever you want. You are our Master. And even the young child will sing your praises and glory with a grateful heart. Young men will rejoice in your salvation. And each one of us experience your glory in this place. Lord, let your name be exalted, your name alone. Let many hearken to you and draw closer to you. And let every song that we sing and every prayer be acceptable in your sight. Master, this is our living sacrifice, and this is our offering. Do what you want. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Thank you, Pastor Rita. Let us worship together as a family of Christ.
sa'yo'y nagagalak, lahat nagagalak. At sa liwanag mo, dilim ay naglaho. Nayanig sa tinig mo, nayanig sa tinig mo. Nananatili siya, bukas ay hawak niya ang simula't wakas, ang simula't wakas. See how great is our God. Dakila ka, lahat ay aawitan ka, pagkat o Diyos, dakila ka. Name above all names, you are worthy of all praise. My heart will sing how great
Mataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. How great is our God. How great is our God. Oh, we'll see how great is our God. How great are you, Lord? Dakila ka. Lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. You are the name, you're the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. Let's lift the name of Jesus. You're the name above all names. You are worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great Yes, is our God. and don't see how great is our God. Oh, we'll see, see how great is our God. From the east to the west, everyone will see how great is our God. From least to the greatest, all will see how great is our God. Every nation and tribe will see how great is our God. Glory to your name. Blessed be your holy and precious and mighty name, our great and awesome King of Kings and Lord of Lords. To you all the glory and honor and praises, Lord Jesus. Amen. Engkaulah barisanku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, terangkan
It's bandaging the broken, or washing filthy feet. Here I am, Lord, send me. If it's loving one another, even when we don't agree. Here I am, Lord, send me. If I'm poor, if I'm wealthy, I'll serve you just the same. Here I am, Lord, send me. On the mountain or the valley, I will choose to praise. Here I am, Lord, send me. And if I'm known by how I love, let my life reflect how much I love you. I love you. And before you even ask, oh, my answer will be yes, 'cause I love you. I love you. If the truth cuts like an arrow, I will say it anyway. 'Cause here I am, Lord, send me. And if it means that they'll reject me, Lord, I will still obey. 'Cause here I am, Lord, send me. And if I'm known by how I love, let my life reflect how much I love you. I love you. And before you even ask, oh, my answer will be yes, 'cause I love you. I love you. When I'm standing in your glory, I'll be glad I chose to say, here I am, Lord, send me. Well done, good and faithful, I live to hear you say, here I am, Lord, send me. And if I'm known by how I love, let my life reflect how much I love you. I love you. And before you even ask, oh, my answer will be yes, 'cause I love you. I love you. And if I'm known by how I love, let my life reflect how much I love you. I love you. And before you even ask, oh, my answer will be yes, 'cause I love you. I love you. Salam semuanya. Tema khotbah bulan ini adalah memahami dan mengenal Tuhan. Yeremia 9 ayat 23 dan 24 berkata,
Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan senang kepada orang-orang yang memahami dan mengenal Dia. Bahwa Tuhanlah yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Tuhan Yesus berkata kepada orang Farisi dan orang Saduki dalam Matius 16 ayat 2 dan 3. Pada petang hari, kamu berkata, hari akan cerah karena langit merah, dan pada pagi hari kamu berkata, hari ini cuaca buruk karena langit merah dan redup. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman kamu tidak mampu. Tuhan juga berbicara kepada kita agar kita tidak hanya bisa melihat atau membedakan tanda-tanda yang terjadi di dunia ini, tetapi lebih daripada itu, kita harus mampu melihat tanda-tanda akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sesuai dengan 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai dengan 11 dikatakan bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Ini berlaku kepada orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Tetapi bagi kita yang hidup dalam terang, hari Tuhan tidak datang tiba-tiba seperti pencuri. Orang yang hidup dalam terang atau siang adalah orang yang berjaga-jaga dan sadar. Orang yang hidup dalam terang atau siang tahu akan tanda-tanda zaman. Hari-hari ini Tuhan sedang berbicara kepada gerejanya tentang tahun 2033. Bahwa pada tahun 2033, setiap orang akan berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Sampai tahun 2033, setiap kita mendapat kesempatan untuk memperkenalkan Yesus kepada setiap orang. Tahun 2033 merupakan goal penyelesaian amanat agung. Kalau benar tahun 2033 amanat agung selesai, tidak berarti bahwa Tuhan Yesus pasti datang tahun 2033. Ini tidak alkitabiah. Tetapi kalau kita berkata, tahun 2033 Tuhan Yesus bisa datang, itu alkitabiah. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14 yang berkata, kalau amanat agung selesai, baru setelah itu tiba kesudahannya. Baru setelah itu bisa berarti 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau beberapa tahun. Tetapi yang jelas kita harus mengerti adalah Tuhan Yesus berkata, aku datang segera. Saya terus bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana untuk menyelesaikan amanat agung ini? Tuhan memberikan jawaban melalui Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terfahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saya lakukan apa yang Tuhan suruh ini. Saya terus berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan kembali memberikan pengertian bahwa hal-hal yang ada di depan ini adalah sesuatu yang besar. Tuhan memberikan kata kunci, sembahyang. Kita tahu bahwa arti sembahyang ini adalah berdoa. Tetapi Tuhan memberikan pengertian kepada saya, arti dari sembahyang itu sebagai berikut. Sembahyang berasal dari kata sembah dan yang. Kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, Jawa kuno, Bali, yang berarti yang maha kuasa, yang maha mulia, yang maha suci.
Bagi kita orang percaya, yang maha kuasa, yang maha mulia, yang maha suci, itu adalah Allah kita yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Jadi kita harus menyembah Tuhan Yesus Kristus. Definisi menyembah bisa dalam arti sempit atau arti luas. Menyembah dalam arti sempit adalah kita masuk dalam hadiratnya, merasakan hadiratnya, menikmati hadiratnya. Sedangkan menyembah dalam arti luas adalah taat akan firman-Nya. Mujizat-mujizat akan terjadi luar biasa. Ke depan ini kita akan mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa. Kalau kita mau mengalami mujizat-mujizat itu, kata kuncinya adalah sembahyang. Untuk bisa mengerti dan memahami hal-hal yang besar yang akan terjadi sampai dengan tahun 2033. Kata kuncinya adalah sembahyang. Sesuai yang terjadi di Asbury Revival, maka pola penuaian jiwa dan pemuritan ke depan ini adalah doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yaitu sembahyang. Who is like you, Lord, in all the earth? Massive love and beauty, endless world. Nothing in this world can satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. 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 Pada tanggal 3 sampai dengan 6 Oktober 2023, ada acara WPA atau World Prayer Assembly di Perth, Australia. Bagi saya, ini adalah WPA yang ketiga. WPA yang pertama dan yang kedua diadakan di SICC pada tahun 2012 dan tahun 2022. Ayat emas dari WPA sejak tahun 2012 adalah Habakuk 2 ayat 14. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Setiap acara WPA selesai, baik yang pertama maupun yang kedua, terjadi hal-hal yang luar biasa, yang mengakibatkan terjadinya kegerakan-kegerakan baru. Setelah WPA yang pertama tahun 2012, maka pada tahun 2013, terjadi dua peristiwa yang penting. Peristiwa pertama, tahun 2013, Tuhan memberikan nama kepada pencurahan Roh Kudus yang terjadi hari-hari ini, seperti yang dikatakannya pada tahun 2009 kepada saya, sebagai Pentakosta yang ketiga. Peristiwa kedua tahun 2013, pada waktu Global Council Empower 21 meeting di Hawaii, Tuhan memberikan visi bahwa pada tahun 2033, setiap orang akan berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Pada awalnya, kami tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan dengan visi ini. Tetapi kami percaya. Sebagai tanda kami percaya, kami memperkatakan visi tersebut. Pada tahun 2018, Tuhan membukakan pengertian tentang Pentakosta ketiga. Setelah WPA kedua pada
bulan Mei 2022 di SICC Tower, Tuhan membukakan pengertian tentang tahun 2033 tadi. Waktu WPA yang kedua, ada 3 hamba Tuhan yang berbicara tentang hal yang sama tentang tahun 2033. Yang pertama Billy Wilson yang mewakili aliran Pentakosta. Yang kedua Rick Warren yang mewakili Baptis. Dan yang ketiga Nicky Gamble yang mewakili Anglican. Ketika saya mendengarkan mereka berbicara, maka Tuhan memberikan pengertian kepada saya. Dan saya berkata, I got it. I got it. Setelah itu ada konferensi Empower 21 di Amsterdam yang temanya Everyone. Ini dapat diartikan bahwa setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus pada tahun 2033. Setiap kita mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan Yesus kepada setiap orang sampai tahun 2033. Pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli 2024 di SICC akan diadakan Empower 21 Everyone Asia 2024, Reaching Every Person on Earth. Saya percaya ini akan merupakan trigger untuk kegerakan Next Gen secara global. Hal-hal itulah yang terjadi setelah WPA pertama dan WPA kedua. WPA ketiga di Perth telah berakhir dengan lawatan yang luar biasa untuk Next Gen. Saya percaya akan terjadi kegerakan-kegerakan yang lebih dahsyat yang merupakan kelanjutan dari kegerakan yang terjadi sekarang ini sampai dengan tahun 2033. Pesan yang Tuhan berikan kepada kita adalah supaya kita menjaga agar doa, pujian, dan penyembahan kepada Tuhan tidak berhenti. Kita harus menjaga api doa itu terus naik ke hadapan Tuhan. Jadikan aku, Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Hal-hal yang harus kita lakukan agar api doa, pujian, penyembahan tetap menyala siang dan malam adalah sebagai berikut. Imamat 6 ayat 12 dan 13 berkata, api di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Setiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur kurban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak kurban keselamatan di sana. Api di atas mezbah harus dijaga tetap menyala. Jangan sampai padam. Tuhan mau agar umat kepunyaannya, imamat yang rajani, yaitu kita ini semua, menjaga api doa tetap menyala. Ayat ini yang menjadi kekuatan pendorong bagi kaum Moravian di Herrnhut yang mempertahankan api doa, pujian, penyembahan 24 jam selama 100 tahun. Wow! Bagaimana supaya api doa tetap menyala? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, senantiasa mempersembahkan kurban bagi Tuhan. Imamat 6 ayat 9 berkata, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya. Inilah hukum tentang kurban bakaran.
kurban bakaran itu haruslah tetap di atas perapian, di atas mezbah, semalam-malaman sampai pagi. Dan api mezbah harus dijaga tetap menyala di atasnya. Kurban yang dimaksud saat ini itu adalah pujian, penyembahan, talenta, bahkan seluruh hidup kita. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang kedua, mengasihi jiwa-jiwa yang ditebus dengan darah kurban anak domba. Wahyu 5 ayat 9 berkata, mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, sebab engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bahasa, umat, dan bangsa. Wahyu 5 ayat 12 dan 13, dan mereka berkata dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Lalu aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan di bumi, dan di laut, dan semua orang yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba adalah puji-pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya! Sebagai penuai di akhir zaman, kita harus bergairah dengan ladang tuaian yang telah menguning. Sesuai dengan pola surgawi dalam Wahyu 5 ayat 9 sampai 13, api doa kita akan selalu menyala setiap kali mengingat darah anak domba yang telah disembelih menebus tuaian dari setiap suku dan bangsa. Yang ketiga, hanya mengandalkan api Tuhan. Imamat 9 ayat 24 berkata, keluarlah api dari hadapan Tuhan, melahap kurban bakaran dan seluruh lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Api yang melahap kurban datang dari Tuhan, bukan dibuat oleh manusia. Jangan coba-coba menyalakan api asing, yaitu lewat kedagingan atau kekuatan sendiri. Yang keempat, menyingkirkan abu dari mezbah. Imamat 6 ayat 10b berkata, iya, imam harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah kurban bakaran habis dimakan api dan menaruhnya di samping mezbah. Menyingkirkan abu dari mezbah berarti kita menjaga hati tetap murni dan hidup berintegritas. Yang kelima, menaruh kayu di atas mezbah. Imamat 6 ayat 12b berkata, setiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur kurban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak kurban keselamatan di sana. Kayu berbicara tentang bahan bakar yang menyalakan api rohani dalam hidup kita. Seperti bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, bersekutu, membaca Alkitab. Yang keenam, mengatur kurban. Imam 6 ayat 12b berkata, setiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur kurban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak kurban keselamatan di sana. Kurban tidak boleh sembarangan dipersembahkan, melainkan harus lewat pengaturan ilahi atau polanya Tuhan. Tuhan menyatakan polanya bagi gereja lewat tuntunan Roh Kudus, pelayanan 5 jawatan, dan teladan Bapak Rohani. Kita juga tidak boleh mengatur-atur kegerakan Roh Kudus. Yang ketujuh, membangkitkan next gen.
Imamat 6 ayat 9 berkata, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya. Inilah hukum tentang kurban bakaran. Kurban bakaran itu haruslah tetap di atas perapian, di atas mezbah, semalam-malaman sampai pagi. Dan api mezbah harus dijaga, tetap menyala di atasnya. Perintah untuk menjaga api harus diteruskan dan diimpartasikan kepada generasi berikutnya. Pola ini juga terlihat di Pondok Daud, di mana Heman, seorang pemimpin pujian yang ditunjuk Daud, memimpin dan menyertakan anak-anaknya dalam pelayanan pujian. Dalam 1 Tawarikh 25 ayat 6 dikatakan, di bawah pimpinan ayah mereka, mereka sekalian bernyanyi di rumah Tuhan dengan diiringi simbal, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan wewenang raja. Mari, sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, bahwa kita harus menjaga api doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam. Jangan sampai padam. Dan kita akan melihat, memahami, dan mengenal hal-hal besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Mari katakan bersama saya. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I will worship you. Angkat tangan saudara. I will worship you. I will worship you, Jesus. Jesus. Mari kita berbahasa roh. Berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, berbahasa roh. Oh dia la bara 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 bara. Oh dia la bara 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 bara. Oh Rababa, curahkan pengurapan-Mu buat kami Tuhan. Curahkan pengurapan-Mu buat kami ya Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu sudah mengangkat tangan mereka di hadapan Tuhan. Pengurapan-Mu turun ke atas kami semua. Terima pengurapan Tuhan, terima, 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 terima. Oh Rababa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. I will worship you. I will worship you. I will worship you, Jesus. Jesus. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa,
Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau tuntun, Kau bela, Kau lindungi, Kau berkati. Engkau tegur, bahkan Kau hajar kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung minta ampun. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ya Tuhan, ampuni kami. Ampuni. Ya Tuhan, ampuni. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Berkat-Mu melimpah buat kami anak-anak-Mu. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita di depan Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih. Dengan suara jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Abba, terima kasih. Bala berkati anak-anak-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit. Membebaskan yang terikat. Engkau menghibur yang susah. Engkau menguatkan yang lemah. Engkau memberikan pengharapan-pengharapan yang baru. Bagi yang datang dengan keadaan putus pengharapan. Tuhan terima kasih. Terima kesembuhan. Terima. Ucapkan terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.